Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok noise filtering ingin mempresentasikan paper yang sudah kami buat. Perkenalkan, nama saya Fatih Pertama Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rajul Nurman Faisal. Dan saya Satya juga. Presentasi ini akan dimulai dari Sazia. Sebelum kami menjelaskan mengenai keseluruhan isi paper kami, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai abstrak atau ringkasan singkat mengenai paper ini. Dalam penelitian ini dibahas masalah kualitas rekaman suara yang sering terganggu oleh noise, seperti suara kendaraan atau percakapan lain yang dapat menurunkan kejelasan dan akurasi transkrip otomatis. Untuk mengatasi hal ini, kami menggabungkan atau membandingkan dua model, yaitu SEGAN dan HTDMOX. SEGAN atau Speech Enhancement Generative Adversarial Network yang menggunakan arsitektur GAN, yaitu model yang terdiri dari generator dan diskriminator. Sedangkan HTDMOX atau Hybrid Transformer DMOX, yaitu menggabungkan UNet, LSTM, dan transformer. Dataset ini diambil dari korpus Indonesia yang bersifat publik, yaitu rekaman percakapan telepon yang dipotong menjadi klip berdurasi 5 detik dan dicampur dengan free sound, yaitu 2-3 jenis noise dari free sound. Kemudian model ini diuji menggunakan metrik objektif seperti word error rate atau WER dan diuji dalam sistem real-time berbasis Streamlit. Hasil utama penelitian ini yaitu HTDMOX terbukti lebih unggul dibanding SEGAN dalam mengurangi kesalahan transkripsi, sehingga cocok digunakan dalam aplikasi peningkatan kualitas suara secara nyata. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bab 1 atau pendahuluan. Penelitian ini berlatar belakang rekaman suara yang sangat penting dalam kehidupan digital, dari teleconference, customer service, hingga bukti hukum. Namun suara yang direkam sering terganggu oleh suara kendaraan, angin, percakapan lain, dan atau alat elektronik. Noise, semua gangguan itu disebut noise yang bisa menyebabkan suara jadi tidak jelas atau salah dipahami. Sistem otomatis seperti speech to text atau voice assistant menjadi tidak akurat lagi. Kami kemudian menyembuhkan permasalahan yang ada saat ini, yaitu metode lama yang digunakan seperti spectral subtraction dan Wiener filtering ini tidak efektif karena hanya menangani noise yang stabil dan sederhana, dan tidak mampu menangani noise yang kompleks atau berubah-ubah atau noise non-stationer. Kemudian kami menawarkan solusi berupa model deep learning yang dapat belajar mengenali pola suara dan noise secara otomatis, yaitu model yang kami gunakan adalah SEGAN, berbasis GAN yang mengolah langsung bentuk gelombang suara, juga HTDMOX yang menggabungkan arsitektur canggih seperti UNet, LSTM, dan transformer untuk hasil yang lebih akurat. Tujuan penelitian kami sendiri yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas suara dengan mengurangi noise, membandingkan performa dua model tersebut, dan membangun sistem real-time berbasis web dengan aplikasi Streamlit. Lanjut ke bab 2 atau related words atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian kami, yaitu ada dua metode lama yang digunakan untuk noise filtering. Yang pertama adalah spectral subtraction dan Wiener filtering. Masing-masing ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama spectral subtraction ini memiliki kekurangan untuk hanya mengurangkan spektrum noise dari spektrum suara dan tidak efektif jika noise berubah-ubah. Sedangkan kekurangan dari Wiener filtering ini adalah hanya menyaring sinyal berdasarkan rasio sinyal noise dan butuh perhitungan presisi tinggi dan bisa gagal saat noise kompleks. Jadi kesimpulannya, teknik ini cocok digunakan di laboratorium, namun tidak cocok digunakan untuk masalah noise di dunia nyata yang bersifat dinamis. Selanjutnya, deep learning untuk speech enhancement. Deep learning sendiri bisa membedakan noise dari suara manusia secara otomatis dan lebih fleksibel dalam menangani kondisi lingkungan yang beragam. Contoh model dari deep learning sendiri adalah CNN, RNN, autoencoder, dan CDAE. CDAE atau Convolutional Denoising Autoencoder ini menginspirasi kami dalam pembuatan dataset penelitian ini. Yang ketiga adalah penjelasan model yang kami gunakan. Model pertama yaitu SEGAN, ini terdiri dari generator dan diskriminator. Generator ini berfungsi untuk membersihkan suara, sedangkan diskriminator ini berfungsi untuk mengecek apakah suara sudah bersih atau masih palsu. Namun, SEGAN ini hasilnya kadang overcleaning atau suaranya menjadi rusak. Lalu kedua adalah model HTDMOX atau Hybrid Transformer DMOX yang awalnya digunakan untuk pemisahan suara musik dan suara manusianya. Model ini menggabungkan dari UNet yang menangkap detail spasial dan lokal, LSTM atau Long Short Time Memory yang peka terhadap urutan waktu suara, dan transformer yang mengenali pola secara efisien. HTDMOX ini cocok untuk pemrosesan audio mentah atau raw waveform. Masuk ke bab 3. Jadi pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai metode yang dipakai dalam penelitian ini. Dimulai dari pembuatan dataset, dan pada saat penerapan model ketika dataset dimasukkan. Itu punya 3 komponen penting. Yang pertama, dataset, persiapan dataset. Yang kedua, model arsitektur. Dan yang ketiga, evaluasi. Kita tuh menggunakan SEGAN atau HTDMOX untuk memfilter keluaran audio. Dan kita memakai Streamlit untuk deployment-nya. Jadi ilustrasi main workflow-nya itu ada di figur 1. Pertama, kita tuh mencari case study dulu. Kita tuh mau ngapain sih di sini tuh? Kan mau ngurangin noise ya pada audio yang banyak noise-nya. Setelah
ketemu case studinya atau studi kasusnya, kita membuat datasetnya. Nah, pembuatan dataset ini tuh bukan berarti yang kita buat itu dataset private, tapi kita tuh membuat dataset yang awalnya tuh kita ambil dataset tersebut secara publik, dan kita juga mengambil data noise secara publik juga. Setelah itu masuk ke preprocessing, lalu split data, setelah itu diimplementasi modelnya. Setelah diimplementasi, akan dievaluasi hasilnya. Jika bagus, maka akan di-deploy, tapi jika belum, maka akan kembali lagi ke pemrosesan, ke pre-processing. Dataset construction yang pembuatan dataset itu, pertama-tama harus ada dataset yang clean. Dataset clean itu diambil dari Indonesian Conventional Speech Corpus. File tersebut tuh berisi dataset clean folder, jadi pure clean, gak ada noise sama sekali. Dan file tersebut tuh sudah dipangkas 5 detik per audio. Setelah dipangkas, ini juga mempunyai sampling rate-nya itu 16 kHz. Setelah diambil data publik untuk clean speech, kita juga ngambil noise. Setelah itu di mixing, kita tuh ngambil 4 jenis noise, seperti mesin mobil, terus suara kota, terus suara trafik jadi jalan raya, dan yang terakhir tuh pinggiran kota. Nah, kita tuh ngambil noise tersebut tuh dari website freesound.org. Untuk setiap clean speech atau dataset bersih akan dimix oleh noise secara random dari 4 noise itu bakal dimix secara random. Setelah dimix akan disimpan pada noise folder, jadi bakal ada 2. Setelah dimix itu yang awalnya cuma ada clean doang, setelah dimix itu ada 2, yang satu clean segmented atau clean speech, dan yang kedua tuh noise folder. Setelah itu dataset itu bakal diformat. Ini tuh sama aja seperti preprocessing datanya tuh ada di sini. Setelah diformat, file ini tuh bakal di split untuk dimasukkan ke dalam trend dan test folder sebanyak 7:3. Jadi 70 buat trend dan 30% buat testing. Berikut workflow datasetnya. Ambil dataset, diambil noise-nya, terus di set durasinya, terus dilabelin. Untuk pelabelannya, jika memakai noise dan jika memakai noise maka jadi noise audio. Yang kedua tuh ada clean tuh nggak diapa-apain. Kalau clean nggak diapa-apain berarti folder itu jadi clean segmented. Setelah itu masuk ke implementasi model ikut workflow pemodelannya. Jadi pertama-tama dataset itu akan diinput. Setelah diinput, diaugmentasi. Kenapa harus diaugmentasi? Agar dataset itu lebih bervariatif. Setelah itu dicek nih, apakah audio clean dan audio noise-nya tuh sama-sama ada atau enggak, atau audio clean sama noise itu tidak ada pasangannya gitu. Sebenarnya model ini tuh nggak usah ada targetnya, tapi kenapa kita ada pengecekan audio? Karena untuk membandingkan suara yang sudah di noise dan suara yang sudah kena di noise pada saat audio tersebut masih ada noise-nya. Lalu model pada saat pengimplementasian model, kita memakai 2 model tadi. Yang pertama Remux dan yang kedua Scan. Setelah itu masuk ke fine tuning, dan setelah fine tuning akan dievaluasi modelnya. Jika baik maka akan dideploy di Streamlit, tetapi jika kurang akan pengecekan ulang pada saat tuning modelnya, fine tuning modelnya. Selanjutnya pengetesan lingkungan. Jadi eksperimen itu dilakuin di GPU. Karena ini kan modelnya, karena ini kan datasetnya kan suara, jadi kita juga menggunakan Vector sebagai open source framework yang digunakan untuk mendeveloping untuk membuat deep learning aplikasi. Untuk key parameternya itu ada 3. Untuk Segan sendiri kami memakai 1 batch size. Untuk learning rate-nya itu 0,0002 dan 10 epoch. Untuk HTMux kami memakai batch size-nya itu 1. Untuk learning rate-nya itu 1i min 5, jadi hasil itu 0,0000001. Dan model HTMux memiliki epoch-nya 5. Terakhir, evaluasi. Jadi evaluasi modelnya itu secara objektif menggunakan metrik yang sejalan dengan efektivitas pengerasan suara untuk membuktikan performa model ini, seperti jelasan, kemampuan, dan suara yang ditingkatkan. Untuk deployment ini tuh kami menggunakan Streamlit sebagai aplikasi yang dapat menerima WAV file sebagai input dan mengembalikan audio yang sudah di noise secara real time, dan ini tuh bisa dianalisis bisa dianalisis atau didengarkan. Sekian dari penjelasan bab 3 dari saya. Selanjutnya akan masuk ke bab 4,
yaitu dijelaskan oleh Radian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu Result and Discussion. Kami mengevaluasi hasil training model dengan matriks evaluasi WER, Word Error Rate, yang menunjukkan rasio kesalahan kata. WER memiliki rumus substitution, ditambah insertion, dan deletion bagi dengan total kata. Hasil menunjukkan bahwa belum dilakukan denoising menunjukkan nilai WER 3,00, dibandingkan setelah denoising menggunakan model Segen menunjukkan nilai 7,63. Sedangkan pada model HTTMUX menunjukkan nilai 1,00. Dapat disimpulkan bahwa model HTTMUX setelah fine tuning cukup akurat dalam memisahkan suara noise tanpa merusak suara vokal. Kemudian analisis dan interpretation. Dari hasil evaluasi dapat dilihat bahwa HTTMUX secara signifikan lebih unggul dalam mempertahankan kejernihan suara dan mengurangi kesalahan transkripsi dibandingkan model Segen. Keunggulan HTTMUX ini karena HTTMUX menggunakan struktur arsitektur LSTM dan UNet, gabungan dari LSTM dan UNet. UNet sendiri adalah arsitektur jaringan saraf konvolusional yang dikenal sebagai bentuk simetris U yang terdiri dari jalur encoder dan decoder. Nah, sementara itu LSTM adalah jenis RNN yang digunakan khusus untuk memproses data sekuensial dengan kemampuan belajar dependensi jangka panjang. Nah, sedangkan Segen, meskipun efektif dalam menghilangkan noise, tampaknya memiliki kecenderungan untuk terlalu agresif dalam memproses suara. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam upaya mengurangi noise, Segen dapat secara tidak sengaja menghilangkan atau memodifikasi bagian yang esensial untuk keterpahaman suara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberhasilan dalam mengevaluasi dua model deep learning, yaitu Segen dan HTTMUX. Sistem ini diterapkan dalam bentuk aplikasi berbasis Streamlit untuk penyaringan suara secara real-time. Hasil benchmark menunjukkan superioritas HTTMUX ini dalam mengurangi kebisingan dan meningkatkan akurasi transkripsi otomatis tanpa mengubah ataupun menghilangkan sinyal yang esensial. Berikut referensi-referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.